Ya pemirsa terkait perkembangan penanganan korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, saat ini kita telah terhubung bersama Abdul Muhari selaku PLT Kapus Datinkom Kebencanaan BNPB. Selamat malam Pak Muhari. Selamat malam Mbak Fani. Baik, Pak Muhari, mungkin bisa sedikit, kita tahu ada konferensi pers kembali hari ini, tapi mungkin bisa sedikit dijelaskan lebih detail terkait dengan jumlah korban jiwa, jumlah korban luka-luka, serta yang masih dicari ini ada di titik mana saja? Ya, mungkin saya cuma akan mengulang dua hal penting Baik. yang tadi disampaikan oleh Kepala BNPB dalam konferensi pers. Mhm, Pertama tentang jumlah korban. Jadi mhm. kita sampaikan tadi jumlah korban meninggal per hari ini pukul 17.00 itu 271. Mmm, Nah, terkait dengan korban meninggal ini, memang Bapak Kepala BNPB benar-benar menyampaikan kita harus hati-hati karena ini iya, menyangkut hitungan nyawa manusia. Artinya, yang harus kita laporkan itu adalah memang yang jasadnya sudah ada dan terlihat terhitung jasadnya, bukan baru laporan. mmm, Memang ada laporan-laporan yang masuk ke posko, ada tambahan korban jiwa meninggal sekian sekian sehingga begitu dikalkulasi jumlahnya lebih dari 350 dan lain-lain. Tapi kami di BNPB yang merupakan representasi pemerintah dalam mmm, hal Komando Penanggulangan Bencana dan merupakan data resmi pemerintah itu oke, benar-benar harus melihat memvalidasi angka itu dengan jasad yang ada. mhm, Nah, inilah keluar angka 271. Tetapi ini nantinya tim kami juga bersama tim Basarnas, tim polisi, kepolisian, Inafis polisian dan relawan juga masih akan menelusuri untuk korban-korban meninggal yang tidak dilaporkan ke RSUD. oh, Jadi Mbak Fani, ini ada dari hari pertama korban-korban tewas meninggal yang langsung dikuburkan oleh anggota baik, keluarganya. Lalu kemudian dilaporkan ke posko meninggal sekian-sekian. Nah ini kami sedang validasi lagi by name by address-nya mhm. sampai kami benar-benar yakin data itu tervalidasi bahwa si A, si B itu memang sudah meninggal dan dikuburkan, baru nanti kami akan hitung sebagai jumlah korban tewas, tambahan dari korban tewas. Ini yang membuat, jumlah, korban meninggal ini saling simpang siur ya antara institusi yang satu dengan yang lain ya Pak Abdul Muhari ya? Saya sebutkan di sini perlu saya sampaikan bahwa institusi yang berhak menyampaikan hitungan korban itu dalam hal ini data resminya hanya BNPB. Siap, BNPB? Jadi kami harapkan untuk yang mungkin mengambil di media sosial, mengambil di jejaring grup WhatsApp, tolong bereferensi mengacu kepada data yang disampaikan BNPB pada konferensi pers setiap jam 5 sore setiap harinya. Baik, saya akan perjelas lagi kalau begitu ya Pak ya, dan untuk terutama awak media sendiri juga akan menggunakan atau apa ya, semacam sebaiknya menggunakan data yang sudah rekam oleh BNPB begitu ya Pak? Iya. Baik baik Pak Abdul Muhari, terima kasih atas konfirmasinya. Tapi saya akan bertanya lebih lanjut lagi terkait dengan bagaimana update mungkin dari teman-teman yang ada di, Cianjur, terkait dengan bagaimana proses evakuasi, kemudian juga kondisi terkini seperti apa, Pak? Iya, hari ini dari operasi SAR hingga tadi sore data per jam per pukul 16.00 itu telah ditemukan 4 korban. 4 korban ini 3 diantaranya itu meninggal dunia dan satu anak umur 6 tahun jenis kelamin laki-laki bernama Aska itu selamat setelah tertimbun 2 hari. Mmm, Alhamdulillah itu ditemukan dalam kondisi selamat. Jadi memang pada hari ini operasi SAR sedikit terkendala dengan kondisi cuaca yang hujan sejak jam 11 pagi tadi sampai baru kering baru berhenti di sekitar jam 6 sore. Mudah-mudahan kita mendoakan besok pagi hingga sore cuaca lebih baik sehingga operasi pencarian korban bisa lebih optimal, Mbak Fani. baik baik. Untuk cuaca sendiri apakah ada prediksi dari BMKG terutama terkait dengan 1 atau 2 minggu ke depan ini akan seperti apa, Pak? Ya, memang prediksi dari BMKG seperti tadi disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG
Prediksinya memang sedikit basah dalam 7 hari ke depan. Ada peluang hujan yang akan turun, terutama di sore hari. Tapi sekali lagi, tentu saja kita mendoakan supaya dalam 7 hari ke depan ini selama operasi pencarian masih berlangsung, karena kita masih ada data korban hilang yang sudah kita validasi ke desa dan Babinsa Babin Kaptimas, itu masih 40 orang lagi, Mbak Fani. Baik. 39 itu di Cugenang dan satu lagi nanti saya konfirmasi. Jadi ada 40 orang lagi yang mesti kita temukan. Seperti disampaikan Bapak Kepala, target operasi pencarian adalah menemukan seluruh korban hilang, baik itu ditemukan dalam kondisi selamat ataupun sebaliknya. Baik. Untuk wilayah Cugenang sama satu lagi titik yang tadi Bapak sebutkan, nanti akan dikonfirmasi ulang. Ini apa ya, katakanlah kondisi tanahnya atau kondisi daerahnya sendiri, apakah masih akan rawan longsor? Mengingat ya tadi karena cuaca masih fluktuatif, kemudian juga masih ada tanah basah yang juga pasti tentunya akan mendapat potensi rawan longsor kalau ada hujan turun. Iya, memang kami juga berkoordinasi dengan Badan Geologi yang melakukan pemantauan kekuatan tanah, jenis tanah, dan potensi longsor susulan. Memang di lokasi-lokasi yang sebelumnya longsor dan lokasi sekitarnya, dari sekitar lokasi yang sebelumnya longsor, itu masih ditemukan potensi-potensi di mana tanah-tanah retak yang kalau diisi air atau ditimpa oleh hujan intensitas tinggi, potensi longsornya cukup tinggi. Ini menjadi catatan kami di Posko dan sudah kami sampaikan juga ke tim Basarnas, TNI Polri yang akan melakukan operasi pencarian esok hari, bahwa kita benar-benar harus hati-hati dengan cuaca. Sekiranya hujan dengan intensitas tinggi terjadi, mungkin melihat situasi apakah perlu dihentikan, tergantung situasi di lapangan, tetapi prinsip utama yang kita pegang bersama adalah keselamatan tim pencari tentu yang paling kita utamakan. Betul. Untuk personel sendiri Pak, saat ini dari BNPB mungkin dan juga ada informasi dari tim gabungan semuanya, berarti total yang turun ke lokasi terdampak atau lokasi tempat dilakukannya proses evakuasi ini ada berapa? Lebih dari 1.000 personel. Baik. Termasuk juga sardok, anjing pelacak yang juga diturunkan ke tempat-tempat yang dicurigai masih ada timbunan korban atau korban tertimbun di bawahnya. Wilayah mana saja Pak? Ada berapa kecamatan kalau enggak? Iya, fokusnya saat ini kalau dari data kami itu di 2 kecamatan. Nanti untuk desanya fokus pencarian, kalau tadi pagi ada 4 titik. Hari ini dengan adanya progres temuan ini, besok pagi jam 7 pagi kami akan berkonsolidasi lagi rencana giat harian kami dengan Basarnas dan TNI Polri untuk menentukan titik-titik utama yang akan dilakukan pencarian pada esok hari. Baik, ada berapa jumlah kepala keluarga Pak kalau dari informasi terkini yang tinggal di sana? Mohon maaf Pak Abdul Muhari, saya tahu Bapak lelah sekali. Ya, dari data kami itu 40 jiwa yang masih hilang. Jadi kami tidak menghitung kakak, tetapi dari laporan warga kami kompilasi dan kami konfirmasi dengan Babinsa Babin Kaptimas di tiap desa, itu 40 jiwa. Oke. Jadi ada berapa kakaknya itu kami tidak hitung, tetapi jumlah jiwa yang harus kita temukan itu ada 40 jiwa lagi. Baik. Bapak kan mengingat bahwa banyak sekali warga atau kepala keluarga yang rumahnya hancur Pak. Berarti tadi dan ini juga sudah disebut oleh Bupati Cianjur sendiri bahwa akan ada bantuan untuk warga yang rumahnya hancur, kemudian juga kehilangan keluarga atau keluarganya jadi korban jiwa. Tapi mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan bantuan seperti apa saja yang akan diberikan? Pertama, untuk bantuan penggantian rumah secara cepat, itu sudah disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat meninjau lokasi terdampak kemarin, itu untuk rumah yang rusak berat senilai 50 juta, rumah rusak sedang senilai 25 juta, rumah rusak ringan senilai 10 juta. Nah, tentu saja yang menjadi perhatian kami di BNPB, membangun rumah ini, membangun kembali pemukiman, membangun kembali rumah-rumah penduduk yang saat ini sudah hancur, tentu banyak
memerlukan waktu dan aspek-aspek yang perlu kita pertimbangkan. Misalkan, apakah aman bagi warga untuk membangun persis di lokasi rumah yang sekarang. Karena kita tahu BMKG menyampaikan tiap 20 tahunan itu periode ulang gempa ini akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kemudian tidak aman, lalu di mana? Ini sedang kita diskusikan dengan Badan Geologi, lokasi-lokasi yang memang visible dan aman dalam konteks jenis batuan dan efek guncangan gempa nantinya. Nah, selama proses asesmen ini berlangsung, kami dari BNPB, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB, itu akan mendukung namanya dana tunggu hunian, Mbak Fani. Jadi, buat warga terdampak yang mungkin masih memiliki kerabat, yang masih memiliki saudara atau famili atau bahkan teman tetangga yang bisa menampung mereka, maka kepada yang menumpang ini kami sampaikan bantuan dalam tanda kutip mungkin uang kontraknya, uang kontrak rumahnya. Itu kita sampaikan sampai nanti rumahnya ini selesai dibangun kembali. Jadi kalau mereka memiliki itu, maka kita akan dukung dengan dana tunggu hunian sehingga proses mereka dalam hidup sehari-hari itu bisa tidak tergantung dengan bantuan yang diberikan orang lain. Baik, mungkin terakhir Pak, terkait dengan bantuan yang akan diberikan ini, apakah hanya untuk warga Cianjur saja, atau mereka yang walaupun berasal dari luar Cianjur saat ini lagi tinggal di Cianjur dan juga terdampak oleh gempa? Penggantian ini untuk kerusakan rumah, Mbak Fani. Jadi kalau rumah yang bersangkutan itu rusak, tidak bisa ditempati sehingga harus menumpang di rumah orang lain, itu kita berikan dana tunggu hunian. Tidak hanya di Cianjur, karena rumah terdampak dan rumah rusak, baik itu rusak berat dan rusak ringan juga kita dapati laporan dari beberapa kabupaten sekitar Kabupaten Cianjur. Ini akan masuk dalam asesmen kami nantinya. Berarti asesmennya bisa digeneralisir adalah untuk wilayah yang memang terkena rawan gempa ya, untuk kedepannya seperti terdampak itu ya. Terdampak dan juga akan rawan gempa. Baik Pak Abdul Muhari, terima kasih sekali atas informasinya dan waktu Bapak telah bergabung bersama kami dalam Breaking News MNC News. Salam sehat selalu Pak Abdul Muhari, kita tunggu bagaimana perkembangan atau progresnya besok jam 17 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi terima kasih, selamat malam Pak Muhari. Selamat malam.